Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Lianna hadhihi al-hayata ad-dunya la'ibu wa lahwun lizadil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinillahi samad. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع لمصالح العباد فصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى أرسله إلى دار الرشاد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان للاعتماد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تهذبت نفوسهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد أما بعد. Yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Riana Harahap, beserta para wakil, baik itu wakil kurikulum ataupun kesiswaan, Pak Ustadz Abdullah Fakih dan Bapak Torikin yang dirahmati Allah, dan Ibu Riana semoga sehat, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua panitia dan para panitia yang lainnya, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah beserta anak-anakku sekalian yang pandai-pandai, yang baik-baik, yang soleh-solehah semuanya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, nikmat zahir ataupun nikmat batin insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-Nya yang pandai bersyukur. Allah menjadikan kita sebagai orang yang pandai berterima kasih. Allahumma ja'alna abdan syakura, ya Allah jadikan kami semua, para guru-guru Cikal Harapan dan murid-murid Cikal Harapan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Puji syukur pula kita kepada Allah, hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang positif dan sangat baik, walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, tapi kita masih bisa melaksanakan untuk mengingatkan kembali kepada kebesaran Islam, yang mudah-mudahan dari dulu hingga sekarang dan sampai akhirnya nanti Islam selalu jaya, selalu besar, dan selalu membanggakan. Islam yang membanggakan dan Muslimnya yang membanggakan. Salawat beriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, suri tauladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga salawat beriring salam kita yang kita haturkan kepada beliau menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada gilirannya insya Allah setelah Allah menambahkan kecintaan ini kepada baginda Nabi, kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kita bisa taat kepada Allah beserta taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian, hari ini kita memperingati satu peristiwa besar atau kita sebut dengan Muharraman. Muharram salah satu bulan yang ada pada kalender Hijriah. Kita tahu bahwa selain Masehi ada tahun Hijriah yang dirumuskan atau dirapatkan oleh
Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun ketiga kepemimpinan beliau mengundang para sahabat-sahabat yang lain untuk menentukan tahun Hijriah, karena memang pada saat itu umat Islam sedikit kerepotan untuk menentukan waktunya. Maka ditentukanlah konsensus itu atau rapat itu eh, mulai dari bulan pertamanya dihitung Muharram. Kapan? Kenapa ini diambil Muharram ini? Karena ini adalah tekad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah minal Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tekad Rasulullah mulainya adalah Muharram, maka diambillah Muharram dan seterusnya sampai 12 bulan. Ini tercantum dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa ada 4 bulan, arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam kalender hijriah ini, dalam 12 bulan ini. 3 berdampingan, yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua adalah Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, lompat kepada bulan Rajab. Nah, ini kita berada di bulan Muharram. Apa yang terjadi di bulan Muharram? Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Fakih bahwa di dalam bulan Muharram ini ada tanggal, ada hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni 10 Muharram. Di mana 10 Muharram banyak kejadian-kejadian Allah begitu sayang kepada hambanya, Allah begitu cinta kepada kekasihnya. Nabi Adam alaihissalam itu meminta ampun puluhan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bersama Siti Hawa, kita tahu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berpuluh tahun Nabi Adam minta ampun kepada Allah, 10 Muharram Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika umatnya tidak mau diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengajak orang-orang yang beriman naik bahtera. Diperintahkan untuk menciptakan bahtera, kemudian memasukkan orang-orang yang beriman, sepasang hewan, kemudian pohon-pohon untuk keberlangsungan kehidupan setelahnya. Selama 40 hari 40 malam dihanyutkan, banjir bandang ke mayoritas atau ke seluruh dunia. Nah, pada saat 10 Muharram di Gunung Zuhd, di Gunung Zuhdi, ini bahteranya mendarat 10 Muharram. Ada lagi Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim peristiwa yang sangat dahsyat ketika Nabi Ibrahim setelah memecahkan patung-patung sesembahan Namrud dan orang-orangnya, dihukum, dibakar oleh Namrud dan masyarakat pada saat itu. Di dalam api yang bergejolak, Allah berfirman, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Itu 10 Muharram. Ada lagi Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ngambek, tidak mau lagi berdakwah karena susah sekali masyarakat pada saat itu. Umatnya tidak mau diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus naik perahu. Karena perahunya keberatan, diundi, keluar Nabi Yunus. 3 kali keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus lah yang dicemplungin ke dalam lautan. Disitulah ikan paus menangkapnya. Berada 40 hari 40 malam di dalam perut ikan paus. Beliau berada di dalam 3 kegelapan. Gelap di dalam perut ikan paus. Gelap di malam hari dan gelap di dasar lautan. Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan paus. Kamu bayangkan anak-anak. Di dalam perut, amisnya kayak apa itu? 40 hari 40 malam. Akhirnya selama itu beliau berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadz dzalimin. Terus meminta ampun, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah mengampuninya di bulan Muharram, yakni tanggal 10. Ada lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah difitnah oleh Zulaikha, Nabi Yusuf dipenjara di Mesir bertahun-tahun. Sampai kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Dan umatnya Nabi Yusuf yang pertama, yaitu orang-orang yang ada di dalam penjara bersamanya, keluar pada 10 Muharram, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercaya, diberikan ilmu takwil dan dipercaya oleh orang Mesir, orang kerajaan Mesir pada saat itu menjadi orang pembesar Mesir. Lalu kemudian Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun dikasih sakit. Sakitnya Nabi Ayub bukan sakit seperti kita. 17 tahun, bayangkan 17 tahun. Itu sakit borok sampai bernanah. Belatung-belatung di tubuhnya. Ketika 10 Muharram disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat ya mengatakan Nabiuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ruhnya diciptakan pada 10 Muharram. Kita lihat Nabi Musa dibebaskan bersama kaum Ibrani dari tirani Fir'aun, itu pun adalah 10 Muharram. Itulah kenapa Nabi Musa bersyukur kepada Allah puasa di 10 Muharram. Dan umatnya pada puasa. Sampai ajarannya dianut oleh Yahudi. Yahudi, Nasrani semuanya puasa 10 Muharram. Lalu Nabi ketika sampai Madinah, kenapa itu Yahudi Nasrani juga puasa? Karena mereka menghormati Nabi Musa. Karena Nabi Musa puasa bersyukur atas pembebasan kaum Ibrani pada saat itu. Kata Nabi, kita umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa. Maka puasa 10 Muharram. Untuk membedakan dengan Yahudi dan Nasrani, Nabi mengatakan tahun depan kita puasa tanggal 9-nya. Yaitu tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Abdullah Faqih bahwa kita puasa Tasu'a tanggal 9. Nah, sebelum Muharram tahun yang akan datang sampai Rasulullah wafat duluan. Itu 10 Muharram. Kenapa disebut ini Muharram? Kenapa puasa ini menjadi istimewa? Tadi disebutkan afdhalus syiyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Allah, yakni bulan Muharram. Nah itu kenapa puasanya tanggal 10? Karena puasa tanggal 10 Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan curahan cinta kepada kekasih-kekasihnya, hamba-hambanya. Dan kita termasuk umat Rasulullah mengharapkan atau ngalap berkah dari itu. Untuk membedakan Yahudi dengan Nasrani, kita puasa tanggal 9 juga. Makanya anak-anak kemarin tanggal 9 dan tanggal 10 puasa kan? Nah, selanjutnya bahwa kenapa ini disebut Arba'atun Hurum atau bulan haram? Karena di bulan ini tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram kemudian Rajab itu tidak boleh perang. Tidak boleh perang. Nah, makanya kita ambil hikmah, kita nggak boleh ribut ya. Antar kakak dengan adik, antar murid dengan guru, antar orang tua dengan anak, antar suami dengan istri, nggak boleh ribut. Ambil hikmah. Di Muharram, kalau orang berbuat baik di bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau orang berbuat buruk pada bulan ini, Allah pun lipat gandakan dosa-dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita banyak berbuat baik. Nah, Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian, bagaimana kemudian Islam bisa menjadi atau bisa mengisi peradaban dunia? Jadi gini, kita umat Islam memang dari dulu disebut dalam Al-Quran adalah khairu ummah. Ya, sebaik-baik ummah. Pada masa
Nabi Muhammad begitu luar biasa gemilangnya. Peradaban semakin berubah. Nah, hijrah ini kan perubahan. Perubahan. Peristiwa Nabi hijrah di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita hafal hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Setiap orang, setiap amal itu tergantung daripada niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa orangnya yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dapat Allahnya, maka hijrahnya dapat Rasulullahnya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa orangnya yang hijrah karena dunia yang ingin ia dapatkan, karena perempuan yang ingin dia nikahi dalam hadis itu, fahijratuhu ilai, maka hijrahnya dapatnya itu, enggak dapat Allahnya, enggak dapat Rasulullahnya, dapatnya ya dunianya, dapatnya perempuannya. Karena pada saat perpindahan atau hijrah Rasulullah dan umat Islam yang disebut muhajirin pindah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, itu ternyata memang ada orang-orang yang niatnya bukan karena Allah. Memang ada orang yang niatnya bukan karena Rasulullah. Karena di Madinah itu katanya sejahtera, diberikan rumah, diberikan unta, diberikan lapak dagangan. Karena di Madinah itu didawari oleh orang-orang Ansor. Ansor itu orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah. Itu dikasih perempuan-perempuan untuk dinikahi. Nah, orang yang niatnya karena ekonomi dunia dan perempuan itu, ya dia dapat itunya tapi tidak dapat Allahnya, tidak dapat Rasulnya. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, dia niatnya karena Rasulullah, dia dapat Allahnya, dia dapat Rasulullahnya, otomatis yang dua belakangan ngikutin. Nah, hijrah minal Makkah ilal Madinah finish, sudah tidak ada hijrah lagi secara fisik dari tempat satu ke tempat yang lain. La hijrata ba'da fathu Makkah, tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Dan luar biasa gemilangnya Islam menjadi peradaban yang sangat luar biasa di dunia saat itu. Setelah fathu Makkah, luar biasa umat Islam menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini mulai pertama peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh banyak pengorbanan, baik keluarga, jiwa, raga, harta. Orang-orang Islam semua berkorban pada saat itu untuk kemajuan Islam. Kita tahu Rasulullah punya istri namanya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah seluruh hartanya diwakafkan untuk kemajuan Islam. Sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya diberikan untuk kemajuan Islam. Semua sahabat-sahabat secara fisik, mental, keluarga, semuanya untuk kemajuan Islam. Nah, karena titik niatnya adalah Allah. Titik niatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah saja. Lalu kemudian kita kenal abad pertengahan, Renaissance. Nah, itu semua. Kemudian di Andalusia, peradaban, kejayaan Islam terus berkembang. Nah, diharapkan hari ini kita tengok sejarah. Apa yang menyebabkan kemajuan Islam di masa yang lalu? Saat ini bisa kita terapkan dan kita perbaharui apa yang kemudian bisa kita lakukan. Barangkali zamannya berbeda, tapi kita aplikatif saja. Nah, satu hal, modal dasar daripada umat Islam yang ingin berkemajuan, umat Islam yang ingin mengisi peradaban dunia, harus memiliki pribadi yang unggul. Pribadi. Kalau pribadinya nggak unggul, kayaknya kayak apa? Itu orang Islam nggak bakalan maju. Pinternya kayak apa? Kalian cerdas, kalian ranking 1, tapi pribadinya
bukan menjadi pribadi yang unggul, maka nonsen untuk bisa mengisi peradaban. Yang ada nanti bakalan merusak. Kalau orang Amerika disebut personal excellent, disebut dengan pribadi yang unggul, itu kalau punya 3P, power, position, and property. Punya kekuatan, punya posisi, punya properti dalam arti perusahaan yang banyak. Kalau orang punya 3 hal ini di Amerika udah keren banget dah. Udah keren banget. Di Cina lain lagi. Sio Hok Lok. Nah, orientasinya pun sama. Dia punya posisi, dia punya jabatan, dia punya harta banyak, perusahaan. Makanya dagangnya sangat luar biasa. Ini orang hebat. Menurut di Cina. Nah, di Indonesia biasanya latah nih. Nah, orang hebat itu punya 3 TA. Harta, tahta, wanita. Nah, kalau hartanya banyak, tahtanya tinggi, jabatannya tinggi, wanitanya cakep. Apa tuh? Kuota, oh kuota. Hartanya banyak, wanitanya cakep, tahtanya tinggi. Kalau nggak punya kuota, nggak keren ya. Tapi tidak demikian halnya dengan Islam. Ayo kita tengok. Di dalam surat At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sungguh telah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sempurna. Coba kita lihat. Di dalam ayat ini, Allah menggunakan kata insan. Ingat, di dalam Al-Quran ada 3 kata yang menunjuk makna manusia. Pertama adalah basyar. Ini secara fisikly, biologis. Orang butuh makan, orang butuh minum, orang butuh apa lagi? Kuota lagi. Orang butuh istirahat. Itu basyar. Dicubit sakit, ya kan? Disiram basah. Itu basyar. Butuh mandi dan seterusnya. Itu manusia, tapi di Quran tulisannya basyarun. Ada manusia, artinya manusia juga, tapi menunjuk kepada fungsi sosialnya. Itu nas, an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau nas itu manusia juga artinya, tapi fungsi sosialnya. Ada lagi di Quran maknanya manusia. Kata-katanya atau mufrodatnya itu insan. Manusia juga. Nah, di dalam ayat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan. Ini berarti menunjuk kepada karakter, kejiwaan rohaniah manusia. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, sebaik-baiknya, itu bukan fisiknya. Tapi karena manusia punya fisik, juga punya hati, punya perasaan, punya jiwa, punya ruhaniah, punya religiusitas. Nah, ini namanya insan. Orang yang disebut dengan personal excellence. Dialah orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai manusia spiritual, manusia ruhnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ngaji, sholat segala macam itu kan konsumsi daripada ruhaniah kita. Makanya penting ngaji. Ngaji penting, sholat penting, zikir penting, ya kan? Itu konsumsi ruhaniah. Orang hebat yang disebut dengan personal excellence bukan 3P, power, position, and property. Bukan sio hoklok, tapi dia punya rohaniah yang bagus. Memposisikan rohaniahnya dengan sangat baik. Nah, yang kedua,
Di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Nah tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Pakai ahsan tuh. Ahsan. Kalau ahsan itu terbaik. Kalau hasan, baik. Nah, dalam surat As-Saffat ternyata Allah pakai ini juga. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik manusia daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Qawlan mimman da'a ilallah. Yang pertama tadi ahsani takwim. Yang kedua ahsanu qawlan. Jadi orang yang disebut personal excellent memiliki pribadi yang unggul, bukan hanya dia punya karakter baik, tapi dia bisa berbahasa yang terbaik. Orang yang hebat itu bukan orang yang bagaimana-bagaimana, tapi orang yang bisa memfilter bahasa yang keluar dari lisannya adalah bahasa-bahasa yang baik, yang tidak menyinggung orang lain, yang tidak menyakiti orang lain, tidak kasar, tidak jorok. Nah ini lisan ini hati-hati. Karena kata Imam Ghazali, muni'al lisan li'annahu sababur rida. Hati-hati, karena lisan ini bisa menyebabkan kehancuran. Makanya kita punya bahasa yang baik. Sama orang tua bahasanya harus baik. Coba, saking hati-hatinya dan wanti-wantinya Allah kepada kita, anak-anak muslim, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Kita nggak boleh ngomong sama orang tua, nggak boleh. Orang tua di rumah adalah orang tua kandung kita. Orang tua kita di sekolahan adalah guru-guru kita. Ngomong sama orang tua tak boleh. Doang. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Kadang-kadang kita saking emosinya membentak orang tua, itu nggak boleh. Nggak boleh, dilarang dalam agama kita. Orang yang disebut dengan personal excellent, pribadi yang unggul, dia mampu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk. Karena kita ini hidup di dunia ini kan berbahasa, berkomunikasi. Sebaik-baik orang yang berkomunikasi, itulah yang hebat. Karena kita tanpa komunikasi kita, kalau kita sepinter apapun kita, kalau komunikasi kita kepada sosial, orang tua, teman, guru, buruk umpamanya komunikasi kita, mohon maaf kita jauh dari kesuksesan. Nah, yang ketiga, dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Mati dan hidup. Untuk apa? Menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi bisa melakukan yang terbaik. Bukan melakukan yang terbanyak. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Sebaik-baik amal. Kita tidak berbuat banyak, tapi berbuat yang berkualitas. Seperti itu. Banyak orang berbuat tapi perbuatannya tidak berkualitas kan. Tapi ada orang yang berbuat sedikit tapi sedikitnya itu sangat berkualitas untuk orang banyak. Fokuslah pada hal itu. Nah ini jadi kita kalau pengen disebut personal excellent, pertama adalah ahsanu qaulan, yang kedua ahsanu takwim. Ahsani takwim, ahsanu qaulan, ahsanu amalan. Tiga-tiganya pakai ahsan. Pakai yang terbaik. Karakter yang terbaik. Makanya pendidikan, salah satu tujuan pendidikan adalah
menciptakan generasi yang berkarakter baik. Nah, kenapa? Karena orang yang berkarakter baik, dialah yang akan bisa mewarnai peradaban dunia. Lalu kemudian ada lagi orang yang bisa menjadikan kalimat-kalimatnya itu adalah yang terbaik juga. Ahsanu qaulan. Maka dia akan bisa merubah atau mengisi peradaban dunia. Yang ketiga adalah dia beramal yang terbaik. Cari. Oh ini lebih baik nih amal ini. Nah, ini kurang baik, ini baik. Pilih yang lebih baik. Seperti itu. Kalau tiganya kita pegang, maka kita akan menjadi pribadi yang unggul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita punya tiga ini, kita pasti bisa mengisi peradaban dunia dengan keislaman kita. Ini muslim yang hebat seperti ini. Nah, ini pisangnya udah keluar. Nah, anak-anak sekalian, diantaranya gini, untuk menjadi orang yang baik itu jangan pernah kita tinggalkan ibadah. Terutama sholat. Ya, karena sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat, kalau kalian pengen sukses, jangan pernah sekali-kali tinggalkan sholat. Bila perlu tambahin sholatnya. Tambahin sholatnya, ada cerita nih. Satu waktu, ya satu waktu. Di sebuah kelas, di SMPA gitu. Ibu guru bilang begini, anak-anak, Sabtu depan kita field trip ya. Kemana Bu? Ke puncak. Jalan-jalan dong. Hore enggak tuh? Hore. Anak-anak, hore yuk kita jalan-jalan. Tapi bayar. Katakanlah bayarnya 200.000. Akhirnya semua hore, semua siap mau. Ada satu anak di kelas itu. Dia murung. Dia sedih. Akhirnya sampai pulang rumah kita namain siapa anaknya kira-kira ya? Abdul aja ya. Bukan Abdullah Fakih, bukan, tapi Abdul. Si Abdul ini pulang ke rumah. Ngomong sama bapaknya, Pak, minggu depan hari Sabtu kita field trip. Emang orang kurang beruntung, maksudnya orang sederhana, field trip apaan tong? Itu jalan-jalan ambil belajar, katanya begitu. Kemana emang? Puncak, Pak. Lantas, bayar Pak. Berapa? 200.000. Bapak punya duit nggak? Ya, Abdul, Bapak pulang ngojek dapat 50.000 doang ini. Anak tukang ojek. Akhirnya, coba tanya sama mama. Bapak punya duit nggak? Berapa? 200.000. Nggak punya. Buat apa emang? Field trip. Ya udah gini aja. Emang si Abdul mah anak soleh ya. Kata bapaknya, kamu minta gih sama Allah. Maksudnya gimana Pak? Nanti malam kamu sholat. Sholat minta sama Allah biar kamu bisa field trip. Emang anaknya nurut. Malam-malam dia bangun. Sholat. Sholatnya enggak banyak. 2 rakaat. Habis sholat berdoa kepada Allah dengan bahasa anak-anak ya. Ya Allah, minta duit 200.000 aja ya Allah. Buat field trip ya Allah. Amin. Udah gitu. Doanya gitu doang. Pagi berangkat sekolah. Jalan kaki. Gak punya duit. Kalaupun ada duit cuma 2.000 rupiah itu masih mending buat beli es. Daripada buat ongkos angkot.
Sampai ke kelas. Yang lain mah udah pada bayar. Dia mah bengong aja. Akhirnya pulang lagi, setelah pulang minta lagi sama bapaknya. Bapaknya belum punya duit juga, emang lagi susah duit ngojeknya. Suruh doa lagi sama Allah, minta lagi malamnya. Ini malam yang kedua nih. Ya Allah, ini udah malam kedua ya Allah. 200.000 aja ya Allah. Amin. Udah gitu doanya. Gak banyak-banyak. Allah paham kan doa, walaupun sedikit juga. Dia pengennya apa. Pagi pun berulang-ulang malam itu sehingga last minute malam ke-7 atau malam Sabtu tiba. Ya Allah, dia doa sama Allah ambil nangis, ya Allah, field trip tinggal besok ya Allah. Kalau bahasa orang Betawi orangnya, lo kan 200.000 baik kagak dikasih ya Allah. Akhirnya amin dah gitu. Eh, Pagi mau berangkat, bawa tas, gemblokan, masukin buku gitu kan. Pamit sama bapak sama emaknya. Pak, berangkat, mak, berangkat. Mana lu? Mau field trip. Oh, berangkat dah. Berangkat. Iya berangkat aja. Iya berangkat. Emang anak suruh berangkat. Nah ini nggak punya duit ini pak. Katanya. Belum bayar pula. Udah berangkat aja ntar juga boleh katanya. Di tengah jalan ini urusannya bapak saya bagaimana. Di tengah jalan lagi jalan nih mikir ya Allah. Belum bayar kagak diongkosin. Suruh berangkat katanya. Di tengah jalan. Akhirnya tuh ada tuh 3 bis. Udah parkir di lapangan. Siap berangkat. Dia udah di sini. Di balik pohon dia ngumpet. Saya maju kagak ini. Akhirnya kelamaan dari setengah 7 ditungguin sampai setengah 8 1 jam itu berada di balik pohon besar. Akhirnya berangkat juga tuh bis 1. Ya, bis 1 berangkat. Udah deg-degan nih hatinya. Bis 2, wah berangkat lagi bis 2. Ibu gurunya udah nungguin dari tadi. Akhirnya bis 3 berangkat, dia kejar. Enggak kekejar lari. Akhirnya dia lemes ketinggalan mobil. Dilus-lus tuh tanah, masih hangat bekas bannya. Nggak jauh dari tempat parkir, si Abdul datang ke musola. Habis kalau setengah 8 sholat apa? Sholat duha. Habis sholat duha 2 rakaat, Abdul bilang begini, ya Allah, 7 malam saya sholat dan berdoa kepadamu ya Allah. Bis 3 udah berangkat ya Allah, gimana ini urusannya? Habis itu dia keluar dari musola, dia duduk aja tuh memperhatikan bekas ban mobil tuh. Ini mau udah beneran berangkat dah katanya. Saya ketinggalan. Gak lama dari situ datanglah mobil. Apa mobilnya? Mobil Velfire datang. Keluarlah. Kita sebut namanya siapa? Hah? Keluar dari mobil itu temannya si Abdul. Kita sebut namanya siapa? Ali. Nah. Keluarlah dari Velfire Ali. Sampai kemudian dia keluar, emang Ali tukang tidur. Jadi kaget ngeliat Abdul lagi duduk di situ. Dul, nggak berangkat kamu? Tinggalan. Kamu kenapa? Telat bangunnya gitu kan. Akhirnya, kamu ketinggalan apa ketinggalan? Ya gitu deh kata Abdul gitu. Belum bayar kamu ya? Ya gitu deh. Akhirnya bapaknya Ali bilang, udah Ali, Abdul masuk mobil, masuk mobil. Kita kejar aja. Masuk mobil Velfire, Abdul naik angkot aja jarang. Dan 2.000-nya buat jajan es, nggak pernah naik angkot. Naik mobil Velfire kaget, luas, dingin. Kata Abdul ke Ali, Li ini mobil apaan gede amat ya? Apa aja dipencet. Akhirnya salah mencet, jengkang dah sandarannya. Ah gitu. Dikejar, sampai rest area lapar nih bertiga. Emang kalau si Abdul mah, kalau si Ali mah lapar karena belum sempat sarapan, kalau si Abdul lapar karena nggak ada buat sarapannya. Akhirnya berhenti dah tuh di rest area, belum kekejar.
Ya udah kita sarapan aja dulu, kata bapaknya Ali. Masuk ke restoran Padang. Masuk ke restoran Padang, ya kita tahu kalau restoran Padang lauknya kan semua digelar tuh di meja ya. Abdul bingung. Li, bapak kamu lauk segini banyaknya dibeli semua ini. Banyak amat katanya. Ya enggak, kamu milih salah satunya. Kan ada ayam pop, ada rendang, ada paru kering, ada apa lagi? Ayam goreng, ada lalapan, singkong, ada sambal. Ya jadi pada lapar kan? Nah, akhirnya makan. Wah lahap. Abdul. Alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Berangkat lagi ngejar. Sampai di lokasi field trip. Udah ketemu tuh, udah nungguin ibu gurunya. Ya Allah, Abdul, ya Allah, Ali, kamu kemana ditungguin dari 6:30 sampai 7:30. Kata Ali, tiduran bu. Kamu kenapa Dul? Ya gitu deh, belum bayar bu. Ya Allah Abdul, kita juga tahu kamu orang gak punya. Udah, berangkat-berangkat aja, gitu kan. Akhirnya udah, bapaknya Ali, ayahnya Ali, pamit sama Bu Guru, sama Ali, sama Abdul. Tapi sebelum pamit, ayahnya Ali bilang, Abdul, ini duit buat jajan kamu ya, 300.000. Ikutin si Ali kemana aja. Karena kalau nggak diikutin dia takut kemana aja nyasar. Udah pokoknya ikutin Ali. Jadi Abdul ngikutin Ali terus. Kalau Ali jajan somai, Abdul makan somai. Siapa yang bayar? Ali. Yang punya duit banyak, Ali. Abdul jajan es duren. Ali jajan es duren, Abdul jajan es duren. Siapa yang bayar? Ali. Ali yang banyak duit. Sampai Ali beli cimori, dan puncak ada cimori itu. Si Abdul minum juga. Yang bayar? Ali. Duit 300.000-nya utuh dia. Ingat emaknya. Field trip pun selesai. Sore menjelang kemudian pulang. Naik bis mereka pulangnya. Biasa dong. Kalau dari puncak naik bis rame-rame itu berhenti di tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh mampir, berhenti. Set, berhenti. Yang lain mah turun, siswa yang lain. Abdul nggak turun. Dari bawah, Ali teriak, Dul, turun kamu. Enggak. Ini beli oleh-oleh. Enggak. Emang sayang-sayang duitnya buat emaknya. Udah saya yang beliin. Buru-buru udah diturun. Dari mobil. Akhirnya turun. Kan ada peyek bayam, ada dodol, ada ubi cilembu, apalagi dah. Ya pokoknya macam-macam. Sampai 2 kresek, 2 kantong kresek besar. Siapa yang bayar? Ali. Akhirnya dia pulang. Singkat cerita pulang. Itu pulang, sesampai rumah, sebelum sampai pintu itu si Abdul lari. Itu kalau difilmin slow motion keren itu. Bapak, emak gitu sambil bawa kantong kresek. Subhanallah. Mak nih, adik-adiknya banyak kan, adiknya 4, dia anaknya 5 kan. Oh iya bener ya. Akhirnya, ini mah buat adik-adik makanan, jajanan. Oh iya mak, ini ada duit 300. Anak soleh mah punya duit ingat emak. Itu anak soleh. Akhirnya ngasih nih mak duit 300.000 buat emak, buat bapak. Buat tuh, alhamdulillah. Kata bapaknya apa? Bapak bilang juga apa Abdul? Minta sama Allah. Gitu. Iya ya pak katanya gitu. Dari cerita ini kelihatannya sederhana nih. Abdul tiap malam sholat. Abdul tiap malam berdoa. Dia tidak pernah lepas dari Allah. Abdul hanya minta 200.000 aja ya Allah.
Sejauh mana Abdul ini bersabar atas doa-doa yang dipanjatkannya. Seperti apa Abdul ini sabar dalam sholatnya. Sampai last minute ditinggal bis segala macam. Apa yang ia lakukan, tetap dia sholat duha. Tetap merapatnya ke Allah. Dia hanya minta uang 200.000, Allah kasih uang 300.000. Field tripnya gratis, naik mobil Velfire, makan di rumah makan Padang sederhana, kemudian pulangnya bawa oleh-oleh. Oh iya, dikit gitu ya. Oke ya, jadi kita harus tetap merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian yang masih belajar, minta kecerdasan, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu, nur, cahaya di hati kita. Insya Allah kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa mewarnai peradaban Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita nanti berdoa bersama. Kita doa untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk kita semua. Dan mudah-mudahan terutama untuk umat Islam bisa mengisi peradaban di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Agar kita diberikan tiga hal tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kita sebagai personal excellent. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami semua ya Allah berkumpul melalui media ini ya Allah. Tiada lain mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang manfaat kepada kami. Ilmu yang mampu menyinari keluarga kami, menyinari diri kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, masyarakat kami, dan menyinari Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dan untuk meninggalkan apa yang Kau larang buat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudari kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang besar. Ampuni dosa kami yang kecil. Ampuni dosa kami yang disengaja. Ampuni dosa-dosa kami yang terpaksa ya Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengampuni segala dosa. Ampuni ya Allah, demi kemuliaan-Mu, demi kemuliaan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan bulan Muharram ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk mencari ridha-Mu di dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami berikan kesehatan kepada kami, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami dan berikan perlindungan kepada kami semua ya Allah dari penyakit-penyakit yang membahayakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mengabulkan doa kami ya Allah. Rabbana sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah
wa tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kang Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.